Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Sandra Dewi dari Rumah Sabun Beswan. Kali ini saya mau berbagi tips tentang cara membuat minyak kemiri seperti yang selama ini saya produksi ya teman-teman ya. Yaitu bagaimana caranya supaya kandungan nutrisi di dalam minyak kemiri tidak hilang. Karena beberapa proses yang melalui pemanasan yang tinggi seperti disangrai atau direbus atau digoreng dengan suhu yang tidak terkontrol itu ternyata merusak nutrisi yang ada di dalam minyak kemiri itu sendiri. Sebelum lebih jauh menyaksikan video ini, mohon dibantu dengan like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Bunyikan lonceng jangan lupa ya. Terima kasih. Tadi adalah gambar mesin produksi, metodenya dengan press cord, yaitu mesin kapasitas rumah tangga yang bisa melakukan press biji sebanyak 2 atau 3 kg per jam. Jadi kalau untuk industri rumah tangga, UMKM, mikro seperti saya ini, mesin ini boleh menjadi pilihan ya, karena di dalam mesin tersebut itu mesinnya dengan skru ya, dengan teknologi ulir. Jadi mesin tersebut cukuplah untuk kapasitas industri mikro seperti saya maksudnya. Nah, di mana suhu waktu pengepresan itu bisa diatur. Nah, menurut para ahli yang saya baca dari segala jurnal ilmiah, suhu yang sangat baik dan optimal, di mana kandungan nutrisinya tidak rusak, juga menghasilkan kualitas minyak kemiri yang bagus, itu adalah suhu antara 60 sampai 80 derajat Celcius. Jadi saya memakai di tengah-tengah di 70 sampai 80 ya, karena kalau saya memakai di suhu 60 itu minyaknya tidak terlalu banyak keluar. Jadi ampasnya itu masih banyak mengandung minyak. Atau bagi teman-teman yang belum memiliki mesin seperti ini, jangan berkecil hati. Dulu sebelum saya memiliki mesin ini, saya masih menggunakan metode tradisional, yaitu dengan cara kemiri di blender sampai halus, terus dicampur di blendernya dengan air ya. Setelah terblender dengan halus, belum dipanaskan ke dalam wajan dan tungku tadi, yang sudah di blender tadi, kemiri dan air itu diperas seperti membuat santan kelapa. Jadi setelah diperas berkali-kali, dan itu cukup membuat tangan sakit ya, karena memerasnya cukup. Dan untuk diketahui juga bahwa kemiri yang sudah di blender itu sangat halus. Jadi gunakan kain atau bahan yang sangat lembut pori-porinya ya. Kalau yang kain-kain biasa biasanya kemirinya ikut lepas pada saat diperas, dan ini memang luar biasa membutuhkan suatu kesungguhan dan ketelatenan ya teman-teman ya. Nah, setelah diperas tadi ya, jadi air yang sudah di hasil perasan tadi dipanaskan dalam sebuah wajan besar. Nah, ini yang sebenarnya tidak sangat jelek ya, tetapi juga bukan cara yang terbaik, karena ternyata kandungan minyak kemiri yang diproses secara tradisional tadi suhunya tidak terkontrol, apalagi dengan menggunakan kayu bakar api pawon ya. Memang aromatik ya, aromanya enak gitu ya, aroma kampung gitu ya. Saya menyukai dengan aroma dari hasil pemasakan dengan kayu bakar. Tetapi kalau untuk berbicara tentang kandungan nutrisi, ini kurang maksimal. Jadi sebaiknya memang yang paling terbaik adalah di-press dengan mesin press khusus. Nah, kembali lagi ke cara yang lama tadi, cara tradisional ya, itu memerlukan waktu 8 jam selama pemanasan. Saya dulu menggunakan api yang sangat kecil untuk menjaga agar tidak terlalu banyak nutrisi yang hilang atau rusak. Jadi dengan api yang kecil 8 sampai 10 jam, bahkan kadang 12 jam. Itu harus ditunggu ya teman-teman, harus diaduk. Nah, ada proses akhir yang masih terekam oleh kamera saya, itu
seperti ini. Mari kita saksikan. Bisa lihat sendiri ya betapa jelimetnya, dan itu pada saat proses finishingnya itu mengambil minyak 1 sendok, 1 tetes demi 1 tetes. Begitulah perjuangan kita dulu, dan mari sekarang kita saksikan dengan cara yang terbaik dengan mesin press cold, mesin press biji yang menggunakan metode press cold. Teman, memang saya tidak memvideo durasi panjang mesinnya ya, karena itu juga saya memvideonya sudah cukup lama, belum ada proses baru lagi. Nah, setelah selesai semua di press dengan mesin, itu hasilnya adalah minyak yang masih keruh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, tidak perlu di refine, tidak perlu dengan obat-obatan, tidak perlu dipanaskan lagi supaya transparan, supaya bening ya. Itu didiamkan saja rendemen. Itu kan nanti terpisah antara rendemen dengan minyaknya. Jadi taruhlah di wadah yang terbuat dari kaca. Kalau dari plastik minyak kemiri sangat warnanya menjadi plastiknya nanti rusak, saling mengkontaminasi. Jadi lebih baik menggunakan wadah yang terbuat dari kaca. Setelah itu harus didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Jadi diamkan saja, nanti akan terpisah rendemen dengan minyaknya, dan itu akan jernih otomatis dengan sendirinya. Ini yang dinamakan dengan pengendapan alami, tanpa di refine, tanpa dengan mesin refinery, juga tanpa dengan bahan-bahan kimia sintetis yang digunakan untuk proses penjernihan. Jadi bisa teman-teman lihat ada gambar-gambarnya hari ketiga dan seterusnya sampai hari ke-14, kemudian kita saring. Nah, jangan lupa waktu menyaringnya dengan tisu atau kertas khusus untuk menyaring. Mari kita saksikan.